Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Rumput api roh es. Dingin dan gelapnya lingkungan menyelimuti keduanya saat mereka berjalan di dalam gua gunung yang sunyi. Di tengah keheningan, hanya langkah kaki lembut dua orang yang bisa terdengar. Suasana di sekitarnya menyebabkan Dr. Pri secara naluriah memeluk dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yan berjalan perlahan di depannya. Keraguan singkat kemudian, dia meningkatkan langkahnya dan mengikuti di belakangnya. Dalam lingkungan ini, hanya pria muda di depannya yang memberinya rasa aman. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit dalam suasana sunyi, Dr. Pri mulai merasakan bahwa suasana yang sangat sunyi itu tak tertahankan. Namun pada saat itu, pemuda di depannya tiba-tiba berhenti. Pri dokter gagal untuk bereaksi tepat waktu dan dengan lembut mengetuk punggung Xiao Yan. Pertemuan intim itu menyebabkan Dr. Pri mundur selangkah dengan wajah yang sangat merah saat dia dengan malu berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Kontak lembut sebelumnya juga menyebabkan Xiao Yan menarik napas dalam dan berat. Dia terbatuk-batuk saat dia menunjuk ke arah pintu batu di mana cahaya kuning samar dipancarkan dan tanpa daya berkata, "Ini jalan buntu." Mendengar ini, Dr. Pri mengatupkan kedua alisnya dan mengambil 2 langkah ke depan. Menghadapi pintu, dia berkata dengan suara yang dalam, "Di balik pintu batu itu seharusnya menjadi tujuan kita. Jika sesepuh kuno telah membangun gua di sini, saya tidak berpikir bahwa dia akan membuat gua yang tidak mengarah kemanapun." Xiao Yan melangkah maju dan menyentuh pintu batu. Setelah memperkirakan ketebalannya, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Pintu batu itu sangat tebal dan membutuhkan kekuatan seorang doushi untuk mendobraknya dengan paksa. Yang kamu tahu hanyalah bagaimana menggunakan kekerasan. Lihatlah cahaya kuning yang dipancarkan dari pintu batu. Ini jelas merupakan teknik jebakan elemen tanah. Jika Anda lebih memperhatikan detailnya, tidak sulit untuk membukanya. Setelah memberi Xiao Yan pandangan meremehkan, Dr. Pri meletakkan tangan kurusnya di pintu batu yang mulai bergerak perlahan. "Kamu tahu tentang teknik jebakan? Jika saya mengingatnya dengan benar, itu adalah elemen kayu atau tanah yang sangat bagus di Douje." Melihat wajah serius pada Dr. Pri, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. "Hanya saja saya telah membaca beberapa buku tentang teknik perangkap. Saya tidak dapat dianggap kompeten tetapi seharusnya tidak menjadi masalah jika saya menggunakannya untuk menyelidiki." Dr. Pri dengan sembarangan menjawab saat gerakan tangannya tetap anggun seperti biasanya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya tapi tidak mengganggu pengamatannya. Pandangannya beralih dari pintu batu dan menggunakan cahaya redup, mengukur dinding batu di sekitarnya. Di dinding batu ada beberapa ukiran samar. Mereka menjadi kabur tetapi Xiao Yan bisa melihat beberapa bentuk manusia yang kemungkinan ditinggalkan oleh pemilik gua. Menemukannya! Saat Xiao Yan sedang mempelajari dinding batu, suara bahagia dari Dr. Pri mendorongnya untuk mengalihkan pandangannya. Di samping dinding batu, Dr. Pri sudah berjongkok, tangan kurusnya menyentuh titik kecil yang menonjol di dinding batu. Saat dia menekannya, suara berderit perlahan bergema di seluruh gua. Menonton pintu batu yang naik, Xiao Yan menghela nafas lega dan mengacungkan jempol ke Dr. Pri. Mengikuti pintu batu yang menjulang, cahaya redup memancar dari belakangnya, mengusir kegelapan di sekitar mereka. Melihat interior cerah di balik dinding batu, Dr. Pri tersenyum tapi mundur 2 langkah. Kemudian dia menghadap Xiao Yan, mengangkat dagunya dan tersenyum, "Silakan, masuk." Mengangkat bahu,
Xiao Yan mengambil beberapa batu dan dengan kasar melemparkannya ke dalam gua. Dia merasa sedikit diyakinkan ketika dia tidak melihat reaksi apapun. Kamu benar-benar orang yang terlalu berhati-hati. Melihat Xiao Yan tidak lupa untuk berhati-hati bahkan pada saat ini, Dokter Peri hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terima kasih atas pujian Anda. Sambil tersenyum acuh tak acuh, Xiao Yan melangkah dengan hati-hati melintasi pintu batu dan memasuki interior. Melihat Xiao Yan telah melangkah maju, Dokter Peri mengikuti dari belakang. Saat melangkah ke bagian dalam gua, jangkauan penglihatan mereka tiba-tiba melebar. Di balik pintu batu ada ruangan besar yang tampak sederhana dan kosong. Dipasang di dinding adalah batu bulan yang digunakan sebagai sumber cahaya. Di tengah ruangan ada kursi dengan kerangka dengan tengkorak yang jatuh diletakkan di atas tulang pahanya. Pemandangan ini, jika dilihat dari suasana hening ini, tampak cukup mengerikan. Di depan kursi ada meja batu hitam lebar dan panjang. 3 wadah batu yang terkunci ditempatkan dengan rapi di atasnya. Selain itu, ada sejumlah besar koin emas berkilau dan barang berharga lainnya di 3 sudut lainnya. Hanya dengan jumlah koin emas, total kekayaan di ruangan ini lebih dari ratusan ribu. Barang berharga dan uang bukanlah sesuatu yang Xiao Yan kekurangan dan dari cara barang-barang berharga ini ditempatkan secara acak, tampaknya pemiliknya juga tidak menjunjung tinggi mereka. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari emas mengkilap, memindahkannya ke sudut terakhir ruangan sebagai gantinya. Kebahagiaan muncul di wajahnya saat dia melakukannya. Sudut terakhir ruangan adalah hamparan bunga yang dibuat dengan menumpuk tanah menjadi satu. Di dalamnya tumbuh banyak bunga dan tanaman berbeda yang menyelimuti hamparan bunga dengan wewangian. Sambil menatap tanaman ini, Xiao Yan dan Peri Dokter bergegas maju berbarengan. Orang biasa mungkin tidak mengenali tanaman ini tetapi mereka tahu betul bahwa tanaman yang tampaknya biasa ini lebih berharga daripada tumpukan emas di ruangan itu. Daun biru ungu, buah ginseng roh putih, biji teratai salju. Peri Dokter menatap kosong ke hamparan bunga kecil. Satu persatu, nama bahan obat langka dan mahal diam-diam keluar dari mulutnya yang merah dan lembab. Ice Spirit Blazing Grass. Saat dia menyapu pandangannya ke seberang hamparan bunga, Xiao Yan tiba-tiba menarik kembali pandangannya dan menatap tajam ke tengah petak bunga tempat rumput merah dan putih tumbuh. Daun rumput ini dipisahkan menjadi 2 warna. Batangnya, yang berwarna putih, juga ditutupi dengan tetesan dari apa yang tampak seperti kristal es sementara ujungnya yang kemerahan seperti bola api yang menyala. 2 warna dan elemen yang berlawanan telah tumbuh secara ajaib di tanaman. Kabut tipis mengelilingi tanaman ini, membuatnya tampak seperti mengambang di antara awan. Rumput aneh ini bernama Ice Spirit Blazing Grass, bahan yang sangat langka yang juga merupakan bahan yang diperlukan untuk pil teratai darah. Xiao Yan dengan semangat menatap rumput obat saat ekspresi gelisah muncul di wajahnya. 2 dari bahan obat yang dia temukan tidak ada berita meskipun telah mencari di seluruh kota Wutan selama 6 bulan telah berakhir di tangannya tidak lama setelah memulai perjalanannya. Keuntungan tak terduga ini adalah sesuatu yang mengisi hati Xiao Yan dengan kebahagiaan. Apakah kamu juga mengenali ini? Melihat bagaimana Xiao Yan dengan penuh semangat menatap Ice Spirit Blazing Grass, Peri Dokter bertanya dengan suara terkejut. Ini adalah sesuatu yang saya butuhkan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sebelum memiringkan untuk menatap Dokter Peri. Sungguh orang yang tidak disukai. Langsung memilih yang paling berharga. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Dokter Peri segera mengangkat alisnya dan bergumam dengan enggan. Sambil tersenyum malu, Xiao Yan melambaikan tangannya. Maaf tapi aku benar-benar membutuhkannya. Saya sudah mencarinya cukup lama.
Melihat bahwa peri dokter masih tampak tertekan, Xiao Yan hanya bisa berkata tanpa daya, "Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Aku akan mengambil Ice Spirit Blazing Grass. Adapun sisa jamu di sini, kamu akan mengambil 2/3 dan aku akan mengambil 1/3 sisanya." Mendengar saran Xiao Yan, dokter peri menganggukkan kepalanya, warna wajahnya tampak sedikit lebih baik. Xiao Yan menghela nafas saat melihat peri dokter menganggukkan kepalanya. Tanpa khawatir akan menimbulkan kecurigaan, dia mengekstraksi banyak botol giok yang sangat indah dari cincin penyimpanannya dan sekop batu giok. Dia dengan hati-hati menggali tanah di sekitar Ice Spirit Blazing Grass dan akhirnya menempatkan tanaman itu bersama dengan tanah ke dalam botol batu giok. Xiao Yan dengan cepat menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya sebelum membuka sudut mulutnya dan tersenyum. Setelah itu, dia menyerahkan sekop giok kepada dokter peri yang menunjukkan padanya untuk menggali tanaman obat. Mata peri dokter mengikuti Ice Spirit Blazing Grass saat Xiao Yan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum dengan enggan menarik pandangannya. Bagi seseorang seperti dia yang menyukai obat-obatan, mendapatkan satu tanaman obat yang sangat langka akan membuatnya jauh lebih bahagia daripada mendapatkan ratusan ribu uang atau perhiasan. Dokter peri menghela nafas, merasa sangat kesal di dalam. Seandainya pria ini tidak secara tidak sengaja menemukan rahasia di tebing, semua ini akan menjadi miliknya. Tapi sekarang, sayang, mengingat hal ini menyebabkan dia merasakan keinginan untuk menangis tapi air matanya tidak kunjung keluar. "Kamu harus pergi dan mati saja, bajingan." Setelah mengutuk, dokter peri menerima sekop dari Xiao Yan dan mulai dengan hati-hati menggali tanaman obat berharga dari petak bunga sebelum memasukkannya ke dalam botol batu giok. Setelah mengamati dokter peri menggali tanaman obat, tatapan Xiao Yan sekali lagi berkeliaran di seluruh ruangan tetapi dia tidak melihat apapun yang menarik. Akhirnya, dia mengembalikan pandangannya ke 3 wadah batu yang ditempatkan di tengah ruangan. Xiao Yan perlahan berjalan menuju bagian depan meja batu dan menyentuh kunci logam. Dia merasakan kehangatan saat kulitnya bersentuhan, menyebabkan dia mengerutkan kening. Agar bisa mempertahankan kehangatan dalam waktu yang lama, kuncinya pasti tidak terbuat dari logam biasa. Tidak ada gunanya mencoba menghancurkannya dengan paksa. Di mana kuncinya? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengamati sekeliling. Matanya segera tertuju pada kerangka yang duduk di belakang meja batu. Ketika dia menurunkan pandangannya, matanya menjadi cerah ketika dia menemukan 3 kunci hitam tergantung di tangannya. Menggosok tangannya, Xiao Yan melangkah maju dan menatap kerangka itu. Rasa jijik memenuhi hatinya saat dia perlahan melepaskan tinjunya sebelum dengan hati-hati meraih kunci dan menariknya dengan ringan. Cerak, karena tahun-tahun yang telah berlalu, kekuatan kecil berhasil mematahkan lengan kerangka itu, menyebabkannya jatuh. Melihat tangan kerangka yang patah, Xiao Yan tersenyum canggung sebelum membungkuk ke kerangka yang tersisa. Setelah itu, Xiao Yan membungkuk untuk mengambil lengan yang patah itu, berniat untuk menggantinya. Tangan Xiao Yan melingkari lengan kerangka saat alisnya tiba-tiba terangkat. Dia bisa merasakan bahwa berat tulang ini sedikit tidak wajar. Dari sudut matanya, Xiao mengintip ke arah dokter peri yang dengan hati-hati menggali tanaman obat sebelum kembali ke tulang kerangka di tangannya. Matanya mengamati bagian yang rusak di bagian atas hanya untuk menemukan bahwa ada gulungan kecil yang tersembunyi di dalam celah tulang. Mengamati gulungan yang tersembunyi secara diam-diam, Xiao Yan menelan ludahnya saat jarinya tanpa sadar meraih ke dalam dan dengan cepat menariknya keluar sebelum melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Hanya setelah gulungan itu berada di cincin penyimpanannya, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menyapu debu dari lengan kerangka sebelum menempatkannya kembali ke posisi semula. Xiao Yan menyeringai,
melemparkan kunci di tangannya dan perlahan menuju ke 3 wadah batu di atas meja batu. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.